Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi sholli wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli. Teman-teman, saya akan mendemonstrasikan tentang aplikasi yang mirip dengan Photoshop. Aplikasi ini user friendly dengan menurut saya ya, user friendly bagi generasi yang di bawah tahun 2000 ya, yang remajanya sudah mengenal PC dan program yang pertama kali dikenal yaitu Photoshop. Nah, mungkin nggak terbiasa dengan aplikasi-aplikasi yang ada di Android. Jadi di sini ada aplikasi yang benar-benar mirip 90% dengan Photoshop dan user friendly, interface-nya hampir sama. Langsung saja ya teman-teman. Pertama kita ketik keywordnya. Saya udah standby di Google ini, jadi tinggal kita ketik saja nama aplikasinya, yaitu Photopea. Kita go. Nah, di sini yang paling atas webnya ini Photopea, kita udah nemuin keywordnya pas sama, kita klik aja. Nah, di sini kita udah masuk ya. Aplikasi ini mudah dan tidak memakan file untuk di-download, karena aplikasi ini langsung online, terkoneksi dengan internet. Hanya membutuhkan internet saja ya teman-teman. Jadi nggak memakan file yang berat. Kalau misalnya kita download Photoshop, minimal CS3 lah misalkan. CS3 itu beratnya itu udah hampir ratusan ya, kalau nggak salah ada 400 MB atau udah mencapai 1 GB gitu, lupa saya. Apalagi portable-nya ya, portable-nya juga ratusan juga sih, lebih kecil daripada installer. Oke, ini adalah menu halaman utama dari Photopea. Hampir sama ya menu-menunya. Ada file, menu atas itu menu-menu standar ya, user interface-nya komputer ya. Ada edit, image, layer, dan di sebelah kanan kiri ini ada tools ya teman-teman ya. Toolsnya juga sama ini. Ada mouse tool, ada mercury tool, ada lasso tool, ada magic wand tool, ada crop, ada eyedrop dan lain-lain, brush ya, text, font. Dan sebelah kanan ini juga hampir sama. Ini kalau kita buka-buka ini swatch ya, swatch, ada kelihatan nih tulisannya swatches. Ini untuk memilih warna. Nah, history ini kita abaikan aja, jarang digunakan. Di sini ada layer, layer deket nih, sini layer. Ini kita akan bermain banyak layer ya teman-teman ya, kalau kita mendesain sesuatu. Oke, selebihnya nanti kita pelajari. Terus ini kita udah sampai nih halaman utama dari Photopea. Kita open aja file. Di sini saya akan mendemonstrasikannya satu-satu mungkin ya, bagaimana kita membuat canvas. File, new. Di sini ada nama kanvasnya. Di bawah ada lebarnya berapa, kita ubah aja ke centimeter. Kayaknya di sini nggak ada sentimeter ya teman-teman ya. Paling mendekati itu milimeter ya. Milimeter itu perbandingannya 10 dari sentimeter. Jadi kita tambahin
Oh enggak, perbandingan 100 dari sentimeter. Lebarnya kita milih A4 ya, lebarnya berarti 210. Kalau centimeter kan 21, tingginya 29, jadiin 290. Pixelnya kita perbesar ya, mudah-mudahan sih nggak berat ya, 150. Terus kita klik. Nah di sini kita udah dapat nih halaman kanvasnya. Nah kita ingin nyoba tool-toolnya satu-satu nih teman-teman. Di sini ada move tool, karena belum ada gambarnya jadi kita belum bisa menggeser atau mendrag gambar, jadi kita ambil dulu ya teman-teman. Gambar itu dari file, open di file. Saya udah siapin satu foto. Nah ini wajah saya ya. Di sini saya mau ngedrag menggunakan move tool ya. Bisa langsung copy nggak sini? Oh nggak bisa teman-teman, nggak bisa langsung copy teman-teman, nggak bisa kita langsung drag seperti biasa. Mungkin ya kita keluarin dulu kali dia dari sini. Nggak bisa juga ya. Oke deh, berarti kita cropping aja teman-teman ya. Kita cropping, tapi ini gunanya move tool udah terasa sih teman-teman, tuh bisa digerakin teman-teman ya. Oke, kita lanjut aja deh teman-teman. Di bawah sini ada mark with tool teman-teman. Ini untuk mengseleksi objek ya. Misalkan saya mau menseleksi objeknya itu adalah wajah saya, kita drag menggunakan move tool. Nah ini dia, kita unduh seperti semula. Itu kegunaannya mark with tool ya teman-teman ya. Kalau di Photoshop itu ya sama, di sini juga pengaplikasiannya benar-benar user friendly ya teman-teman ya. Terus di bawah sini ada yang namanya lasso tool. Lasso tool ini untuk mengcropping lebih lebih manual lagi ya. Kita bisa mengcropping objek yang kita tentukan. Misalkan ya, saya paling demen menggunakan polygon lasso tool dibanding lasso tool ya teman-teman ya. Karena lasso tool itu kita menseleksinya itu takutnya geradakan teman-teman ya, apalagi kalau kita perbesar deh ya, geradakan teman-teman ya. Jadi kenapa saya paling suka dengan polygon tool, dia menseleksinya itu manual teman-teman ya. Kita unduh dulu. Teman-teman, oke. Kita cropping menggunakan magnetik ya teman-teman ya. Oh harus butuh kesabaran teman-teman ya, kadang suka error begini nih. Harus pencetnya sekali-sekali, jangan sampai pencet 2 kali. Karena kalau kita udah mencet 2 kali berarti tandanya kita udah oke untuk menseleksi. Oh kan, hati-hati nih teman-teman, benar-benar butuh kesabaran ya teman-teman ya. Ternyata ditahan juga nggak boleh, kita nggak boleh nahan teman-teman. Di sini butuh kesabaran teman-teman, jadi saya percepat aja ya teman-teman ya. Saya percepat untuk yang penting mengetahui bagaimana caranya menggunakan toolnya teman-teman ya. Oh my god, udah pengen selesai malah terjadi error ya teman-teman ya. Saya nggak tahu nih bagaimana bisa
menambahkan. Kalau di komputer gampang untuk menambahkan, melanjutkan lagi ya. Jadi saya ulang deh ya, saya ulang. Ini butuh sabaran ya kalau terjadi error emang di sini. Kalau enggak saya percepat ya teman-teman, kita percepat. Ini polygon tool ini untuk manfaatnya itu untuk manipulasi teman-teman ya, manipulasi foto ya. Nah kita udah nih seleksi gambar kita. Kalau kita drag menggunakan mouse tool ini dia bergerak ya, sesuai dengan yang kita inginkan teman-teman ya. Nah kita copy deh ya ke layar yang kita telah buat, copy paste. Nah kalau kita mau perbesar itu, kalau di keyboard itu shortcutnya itu Ctrl T ya teman-teman, karena saya pakai nggak ada keyboard untuk tablet saya atau handphone saya, jadi saya nggak bisa menggunakan shortcut keyboardnya. Jadi ini manual ya, Alt Ctrl T, kita perbesar. Oh harusnya mencet shift nih teman-teman ya, supaya enak ya. Emang harus pakai keyboard ya teman-teman ya, harus pakai keyboard nih ya, bener-bener ya. Kalau enggak dia bakal enggak stabil untuk perbesarnya, tapi nggak apa-apa. Untuk sharing aja teman-teman penggunaan Photopea. Nah di sini kita udah dapat nih teman-teman, kita oke nya itu di move tool. Di sini menu selanjutnya ada magic wand tool. Magic wand tool ini kalau misalkan background belakangnya polos ya, ini gampang untuk dihapus ya teman-teman ya. Untuk menghapus background belakang ini biasa gunaannya teman-teman. Delete mana nih? Delete harus pakai keyboard nih teman-teman ya, karena saya nggak pakai keyboard, kita skip aja. Selanjutnya ini ada cropping nih teman-teman. Cropping ini beda dengan mark with tool teman-teman. Kalau mark with tool itu kan dia menceleksi, mengcrop yang menceleksi kan. Kalau crop di sini dia lebih kepada crop kanvasnya. Kita coba aja deh ya. Kita coba aja, kita coba misalkan ya. Kita coba nah, udah ada di sini ya tuh ya. Kita coba ini ya. Kalau nggak salah selection, kalau nggak salah ya. Oh bukan. Soalnya kalau misalkan kita di komputer teman-teman, kita tinggal mencet enter aja nih kalau udah di crop ya. Saya mau crop ini nih, coba trim ya. Cet. Oh bukan. Oke, harusnya kita punya keyboard nih untuk handphone, berarti handphone juga kenapa butuh keyboard juga ya. Kalau penggunaannya bisa untuk seperti PC nih ya, apalagi handphone sekarang udah canggih-canggih, dan kita juga nggak ingin ketinggalan ya, up to date ya. Apalagi penggunaan Photoshop yang mirip Photoshop, interface-nya sama, ini sangat bermanfaat sekali teman-teman. Coba kita klik aja, bukan itu berarti ya, bukan itu berarti teman-teman. Kita coba kita cari cara dulu ya. Oke. Nyata bener-bener butuh keyboard nih teman-teman ya. Ya udah kita skip deh cropnya. Pokoknya gunaannya begitu ya teman-teman ya. Kalau yang pernah make crop ya, ini tinggal kita pasang aja keyboard yang khusus dengan handphone atau tablet. Ini selama ini saya pakai internet First Media yang 10 Mbps, ini lancar ya teman-teman ya. Apalagi ada satu keluarga yang pakai HP dan terkoneksi internet juga, jadi nggak terlalu masalah ya, nggak terlalu kelihatan delaynya, jadi masih nyaman untuk dimainkan teman-teman ya. Terus selanjutnya di sini ada airdrop teman-teman. Airdrop ini sama gunanya dengan yang di komputer, kita untuk
Airdrop ini untuk kita pick warna. Misalkan ya di bawah sini nih ada background warna nih. Nah, di sini akan kalau kita pencet ini airdrop, kita pilih salah satu warna, misalkan di sini ya. Jangan berubah jadi krem. Kita pencet yang warna hitam nih. Nah, dia akan berubah jadi abu-abu. Ternyata dia terdeteksi warnanya abu-abu karena cerah ya. Oke, selanjutnya teman-teman, di sini ada patch ya, stop healing brush, tapi kalau saya menyebutnya patch. Ini untuk kalau kita ilustrasi nih teman-teman, nih untuk menambahkan batik ya. Misalkan ada background bajunya, jaketnya kita jadiin batik, bisa menggunakan patch. Nah, ini brush ini gunaannya udah pada tahu ya teman-teman. Brush stempel ini aduh, ini harus menggunakan keyboard teman-teman untuk mengcloning nih teman-teman ya, stempel ini. Tapi dia ada yang harus dipencet di keyboard, itu adalah Alt. Nah, di sini ada perintahnya di atas tuh, select clone sort by holding Alt tuh, atau K. Kita nggak punya keyboard nih teman-teman, jadi nggak bisa memperagakan teman-teman cloning ini. Tapi sama, saya yakin nih penggunaannya sama ya teman-teman. Wow banget ya sementara ini ya, wow banget nih, benar-benar sama dengan Photoshop. Di sini ada eraser, pada tahu lah ya eraser. Kita undung. Di sini ada gradasi, ini untuk gradasi gradien. Untuk gradasi ya. Misalkan kita tarik tuh seperti ini untuk ilustrasi biasanya. Ini gunanya untuk ilustrator. Nah, seperti itu. Undung. Di bawah ada blur tool, ini untuk ngeblurin ya. Kalau kan kelihatan tuh ngeblur ya teman-teman ya, tuh ngeblur ya tuh. Untuk gunanya blur. Saat mas ini untuk mensharpin ya, tegesin ya. Nah, ini yang saya suka nih yaitu smooth tool. Biasanya gunaannya untuk rambut ya. Kalau misalnya kita habis cropping begini nih, rambutnya kan ngeplet ya, ngeplet atau enggak ada bulu-bulunya, kita biasanya saya menggunakan smooth tool teman-teman. Kita buat rambut cara manual, kita atur di sini strengthnya. Nah, ini sini kita bisa buat rambut ya teman-teman. Besarnya juga bisa kita kecilin, atau mau selai-selai bisa loh ya. Makanya itu Photoshop ini kalau kita generasi tahun 2000 teman-teman, di bawah 2000 ya, ini benar-benar apa ya, benar-benar kebanggaan lah gitu, kebanggaan. Dan kita udah mengenal Photoshop itu, saya gitu ya, saya udah mengenal Photoshop itu benar-benar demen lah untuk manipulasi teman-teman ya. Sini kita kecilin deh ya, terlalu besar. Nah, ini untuk rambut teman-teman nih, terlalu besar, 6 deh ya untuk rambut nih teman-teman. Nah, ini enak banget teman-teman ya. Ini kita kalau makin kecil nih bintiknya, titiknya, kita bisa seperti rambut ya, sehelai-helai ya. Apalagi kita zoom, ini harus orang yang teliti nih teman-teman ya, orang-orang yang demen untuk apa, mengarsir-arsir rambut ya kan. Kalau makin kecil kita ini seperti sehelai-helai teman-teman ya. Apalagi 4 lah ya, 4, taruh 4 atau 3, ini seperti kita harus ini tuh kan, jadi kelihatan natural ya teman-teman ya. Jadi nggak kayak tadi kayak croppingan banget ya. Dan ini juga bisa ngerapihin beberapa croppingan yang kurang bagus ya teman-teman ya.
Kita perbesar dikit, bisa ngerapihin teman-teman. Tuh ya, bisa ngerapihin. Dan dia juga bukan eraser ini teman, sebenarnya untuk rapiin ini bukan eraser ya teman-teman. Dia lebih kepada menarik warna atau gambar, seperti menarik-narik ya. Karena saya menariknya itu ke dalam, jadi dia seakan-akan seperti hilang ya, yang background belakangnya itu yang nggak kita inginkan. Nah teman-teman, tuh kan aturan teman-teman. Nah udah lumayan enak untuk dilihat ya teman-teman ya, terutama bagian rambutnya. Ini dia bagian terpenting yang paling saya suka adalah smooth tool untuk manipulasi. Di sini ada doggy tool, burn tool, sprong tool. Di sini biasanya kegunaannya untuk orang yang jasa pas foto ya, untuk kira-kira konsumen bilang, "Bang, terangin dong wajah saya," gitu kan, atau beningin. Nah ini gunaannya doggy tool nih teman-teman ya. Kita bisa terangin nih, misalkan wajah saya misalkan kurang bening, saya beningin bisa tuh teman-teman ya. Itu gunanya smooth tool ya teman-teman. Bentar. Nah itu gunanya smooth tool ya teman-teman ya. Kita ganti di sini jangan hardness 50 aja deh. Tuh ini untuk beningin wajah kita nih teman-teman ya. Nah terus di sini ada buruntul. Buruntul ini kebalikannya dari dot tool. Dia ngebakar ya teman-teman ya. Kita perbesar, hardnessnya dikecilin supaya dia ngeblur. Nah tuh dia ngegelapin wajah kita, terbakar lah kalau misalkan apa ya, backgroundnya terlalu putih, terlalu cerah, jadi bisa pakai ini. Selain dari image adjustment ya teman-teman ya. Nah selanjutnya ada yang namanya sponge tool. Sponge tool ini sama dengan dot tool ya teman-teman ya. Salah, bukan, berarti dia lebih kepada mengubah warna. Maaf teman-teman, seperti itu ya teman-teman ya gunaannya. Kalau teks kita tahu ya, teks itu untuk menambah tulisan YouTube. Kita oke nya itu menggunakan selection tool. Terus ini ada pen itu untuk kita membuat objek, membuat gambar, membuat ilustrasi baru, cara baru itu menggunakan pen. Di sini ada sub, kalau nggak salah namanya sub apa ya, betul karena kita masih klik pennya, kita delete dulu nih. Delete mana ya teman-teman ya. Sepertinya kita butuh keyboard untuk delete. Nah di sini kalau nggak salah ini adalah pad select atau direct select, ini untuk mengubah haluan dari pen bisa. Coba ya, kita pencet. Oh bukan, kita direct ya. Nah ini untuk mengubah haluan ya, atau kotak ini nih shape, namanya shape. Kita buat kotak misalkan ya, gunaannya dari ini nih. Tuh gunaannya ini untuk mengubah titik-titik dari shape ya, atau pen. Nah gitu teman-teman. Dan di sini ada hand tool. Maaf nih teman-teman, agak ngadat nih touchscreennya saya. Nah hand tool ini biasa ya, ini untuk menggeser layar, bukan layar sih, kanvas ya. Kalau misalkan kita perbesar, kita geser-geser, itu gunaannya. Terus paling bawah ini adalah zoom ini untuk memperbesar ya. Nah mengkecilnya ada di bawah atas itu, kecil.
Tapi kalau misalkan kita ada keyboard nih, tinggal pencet ALT aja, perbesar, terus ALT tekan pengecil gitu ya teman-teman ya, shortcut keyboardnya. Oke deh, itu udah kita jelajahi, udah kita gunain satu-satu manfaatnya. Selanjutnya, oh ya, ada satu lagi nih untuk mengubah warna teman-teman ya. Kalau warna ini biasa ya, kita bisa mengubah warna mau seperti apa gitu ya teman-teman ya, biasa ya. Nah, kita sekarang menuju ke menu-menunya ya teman-teman ya. Menu-menunya ini ada file ini ada new, open ya, biasa nih. Mau kita save misalkan ke PDF bisa, export ke JPEG bisa, export layer ya teman-teman. Cuma perbedaannya itu nggak ada import ya teman-teman ya. Import itu kita bisa masukin scanan dari scanner kalau di komputer tuh Photoshop. Di Photopea nggak ada. Selanjutnya ada edit itu ada cut, copy, paste, stroke ya. Harusnya ini stroke adanya di layer ya teman-teman ya, layer style stroke ya, untuk menebalkan tulisan atau garis tepi. Oh nih hebatnya di Photopea ada puppet warp nih teman-teman ya. Kita coba deh ya, hebat juga dia ada puppet warp. Kita pilih layarnya dulu nih teman-teman, layarnya ini kita seleksi dulu teman-teman yang mau saya puppet warp ini. Dia akan aktif kalau kita udah seleksi teman-teman puppet warpnya. Kita klik aja puppet warp. Nah, ini untuk mendistorsi teman-teman ya. Bentar. Aduh. Jadi seperti ini. Coba kita unduh dulu ya. Puppet warp. Kita buat titik-titiknya dulu teman-teman biar dia nggak ngaco ya. Tapi dia kayaknya sedikit nge-lag ini ya. Kita coba dulu deh. Nah kan, oh ternyata error puppet warpnya. Nggak rekomen berarti di Photopea, error dia. Terus kita ulik-ulik lagi. Di sini ada free transform tuh, ada ALT, Ctrl T. Shortcutnya kita butuh keyboard ya teman-teman. Di sini ada transform, warp juga nih bisa kita manipulasi juga nih teman-teman, warp ya. Ini sama dengan Photoshop ya teman-teman ya. Nah ini bagus nih ya, warp bisa digunain. Berarti cukup menggunakan warp daripada puppet warp nggak bisa digunain. Tapi kalau puppet itu enak ya teman-teman. Kalau kita ada ilustrasi, kita bisa menggerakkan tangan-tangannya itu teman-teman sesuai dengan keinginan kita, karena itu seperti halnya puppet ya. Nah di sini nggak terlalu banyak digunakan ya. Selanjutnya di sini ada image adjustment, brightness. Nah kita bisa brightness, kontras tuh untuk tegesin. Terus selanjutnya ada auto tune nih, auto warna ya. Tone itu warna, tapi lebih pada tone ya, tone coloring ya, correction mungkin atau apa. Berbeda dengan auto color ya. Ini ada auto kontras, jadi tegesin cara kontras. Auto color warnanya, reduce color untuk mereduce berapa itu jarang saya gunain dan kurang berguna juga menurut saya teman-teman. Dan ada canvas size juga untuk kita mengubah kanvas ukurannya. Image size juga sama. Transform di sini juga ada juga nih, ternyata rotate untuk rotate dan membalikan ya.
dan yang lainnya jarang digunakan bagi saya. Nah, di sini di layar ini ada new, duplikat, delete, layer style, stroke ini untuk memberikan efek-efek 3D ya. Nanti kita akan jelaskan ke video selanjutnya teman-teman ya. Terus ini ada select, ini ada filter. Filternya banyak, ada liquify juga, filter galeri. Nanti kita akan coba di pertemuan selanjutnya teman-teman, di video selanjutnya. Di sini ada show, mana tuh show ruler, ada nggak ruler? Grid nih, grid. Kita untuk menambahkan grid. Wah, ini benar-benar wow banget ya teman-teman ya. Ini ada ruler juga, penggaris. Waduh, ini benar-benar mirip kayak Photoshop teman-teman ya. Terus yang lainnya jarang saya gunain, zoom in zoom out kan tadi ada ya. Windows apalagi ini untuk menampilkan aja ya, yang nggak ada di tampilan. More itu nggak digunakan, jarang saya gunain. Oke teman-teman, mungkin sampai segini dulu video dari saya. Di video selanjutnya saya akan menjelaskan tentang tadi image sudah ya, tentang layer. Soalnya layer banyak ya, ada layer style, cara duplikat layer, cara memilih layer, dan efek-efek layer nih satu-satu akan kita coba teman-teman. Selanjutnya select ini jarang saya gunain. Terus kita nyoba filter teman-teman. Oke, dan beberapa manipulasi video, manipulasi foto di video selanjutnya teman-teman ya. Jangan ketinggalan video saya selanjutnya, mohon di subscribe. Sampai ketemu di video selanjutnya. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time video selanjutnya. Terima kasih.